Selamat menikmati perjumpaan kembali di Renungan Firman Jemaat Sion hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami akan merenungkan firman-Mu bersama. Kami mohon pertolongan Tuhan bersama dengan kami. Dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, kami berserah dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini akan kita baca dan kita dengarkan bersama dari Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai ayat 35, dan firman Tuhan kali ini akan dibawakan dalam bentuk nyanyian, dan silahkan Bapak Ibu mengikuti di Alkitab masing-masing. Tuhan, sampai berapa kali ku harus mengampuni saudaraku apabila ia menyakiti atau berbuat dosa kepadaku. Apakah sampai 7 kali? Seperti yang dipertanyakan Petrus. Dan kemudian Yesus berkata kepadanya, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali, 7 kali pengampunan adalah tak henti-henti, seperti Bapa di surga mengampuni dosa kita. Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali, 7 kali pengampunan adalah tak henti-henti, seperti Bapa di surga mengampuni dosa kita, agar kita pun mengasihi sesama dan selalu mengampuninya. Andaikan kita tidak melakukannya, Yesus menghukum kita. Yesus menghukum kita. Yesus menghukum kita. Sadarlah. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, apakah kita adalah seorang pemaaf? Atau seorang yang dapat
mengampuni kesalahan orang lain? Ataukah kita adalah seorang pendendam? Ini adalah sebuah perenungan yang begitu mendalam bagi kita. Kita mau jujur bahwa mengampuni adalah sebuah hal yang sulit bagi kita, berat. Kita mungkin akan mengatakan, bagaimana mungkin saya akan bisa memaafkannya? Bagaimana mungkin saya akan mengampuninya? Dia telah menyakiti saya. Dia telah menghina saya. Dia telah menginjak-injak harga diri saya, keluarga saya, dan lain-lain sebagainya. Pokoknya tidak bisa. Sampai mati pun saya tidak akan memaafkannya. Saya tidak akan mengampuninya. Ini fakta. Ada 2 orang bersaudara dan awalnya memang mereka dalam keadaan yang baik. Seperti biasa berjalan kehidupan. Tetapi suatu waktu kemudian terjadi hal yang membuat mereka sampai keduanya meninggal. Mereka tidak saling menyapa. Saya pikir bahwa ini hal yang menjadi pelajaran berharga bagi kita bersama. Kalau sudah sampai sedemikian seperti itu, fatal. Sampai kita meninggal, sampai matinya kita belum memberi pengampunan atau belum memaafkan saudara kita, keluarga kita, atau sesama kita. Dalam kesulitan dan kebingungan kita untuk persoalan seperti itu yang hari demi hari kita alami dalam kehidupan kita, kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan hari ini. Petrus bertanya kepada Yesus, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat salah terhadap aku? Dalam pikiran kita Bapak Ibu, kalau ini kita renungkan dan kita tanyakan dalam diri kita masing-masing, sampai berapa kali kita harus mengampuni saudara kita atau sesama kita jikalau mereka melakukan kesalahan kepada kita? Mungkin kita akan mengatakan, 1 kali saja itu sudah luar biasa. 1 kali, 2 kali, 3 kali tidak akan dapat memaafkan lagi, tidak akan dapat mengampuni lagi. Nah, apa jawab Yesus kepada Petrus? Bukan sampai 7 kali, seperti yang dikatakan oleh Petrus. Sampai 7 kali. Tapi Yesus mengatakan, bukan sampai 7 kali, tapi sampai 70 kali 7 kali. Dalam hitungan matematis, ini kita bisa hitung. Tapi artinya mau mengatakan kepada kita bahwa pengampunan itu adalah pengampunan yang tak henti-hentinya, tak terbatas. Kita mengampuni lagi dan lagi. Walau orang terus melakukan kesalahan kepada kita, kita akan mengatakan siapa yang tahan, siapa yang akan mampu, siapakah manusia yang dapat berada dalam situasi seperti itu. Sekali lagi kita mau jujur, ini berat bagi kita. Tetapi Yesus mengatakan dan mengajari kita bahwa pengampunan itu
hendaknya pengampunan yang terus menerus, tiada henti-hentinya, tanpa batas. Sebab Yesus telah mengampuni kita. Dalam Alkitab kita melihat bagaimana pengampunan Allah bagi manusia dan dunia ini. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Gambaran Allah yang penuh kasih, yang mengampuni, dapat kita baca misalnya dalam Mazmur 103. Dan ini kita sering dengarkan sebagai berita anugerah. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia mendendam. Sejauh timur dari barat demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Dan seterusnya. Ia mau mengampuni kita. Walau bagaimanapun dosa dan kesalahan kita. Allah mengampuni kita dengan kasih-Nya. Bukan oleh karena kita memang dapat mengampuni. Tapi karena dasarnya yaitu bahwa Allah sendiri telah menyatakan pengampunannya kepada kita melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus. Kita lihat dalam beberapa bagian Alkitab. Ketika Yesus mengampuni perempuan berzina dalam Injil Yohanes pasal 8. Yesus mengatakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pengampunan, kesempatan untuk berubah. Kesempatan untuk berbuat lebih baik lagi. Yang berikut bagaimana ketika Yesus mengampuni Petrus yang telah menyangkalnya. Petrus menangis dalam penyesalan yang sungguh. Ia telah menyangkal Yesus guru Tuhannya. Tapi Yesus mau mengampuni karena ia mengakui dosa dan kesalahannya dan ia mau bertobat. Bagaimana pengampunan Allah di dalam Yesus Kristus yang berlaku bagi Paulus walaupun ia menganiaya jemaat Allah. Bagaimana Yesus mengampuni penjahat yang digantung di salib bersama dengan dia. Ketika penjahat itu mengatakan, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Apa kata Yesus? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Yesus dihina, Yesus dicemooh, dicaci maki, dicambuk, menerima penghinaan, bahkan sepanjang hidupnya di dunia ketika ia hadir dari kelahiran sampai kematiannya. Ia berada dalam penolakan-penolakan. Untuk apa? Untuk saya dan saudara. Supaya pengampunan Allah di dalam dirinya dinyatakan. Ajaib kasih dan pengampunannya. Itu berarti kalau Bapa di dalam Yesus Kristus telah mengampuni kita, kita pun harus saling mengampuni. Dalam doa Bapa kami kita mengatakan selalu, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Ini bukan sesuatu yang sekedar kita ucapkan, tapi benar-benar itu lahir dari hati. Kita lihat dalam Injil Matius pasal 6. Dikatakan bahwa karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang,
Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Tentu kita tidak hanya mau menerima pengampunan Tuhan. Tidak berhenti di kita. Tapi bagaimana melepaskan pengampunan itu. Ada roh pengampunan dalam diri kita. Walau bagaimanapun orang memperlakukan kita. Sekali lagi ini berat, tapi kita harus berupaya. Sebab Kristus telah mengampuni kita melalui salib. Ini salib. Disinilah pengampunan kita dinyatakan. Yesus berkorban supaya kita dapat dimenangkan dan hidup dalam pengampunan seorang dengan yang lain. Bukan oleh kekuatan kita, tapi semata-mata oleh kekuatan Roh Kudus. Kita dapat menyatakan pengampunan itu dalam kehidupan kita. Selagi masih ada kesempatan, jalani hidup dengan baik dan teruslah untuk mengampuni seorang dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat ku jauh darimu, seakan ku mampu memilih jalanku sendiri dengan kekuatanku. Makin dekat langkah kakiku menjauh darimu. Ya Allah, angkat bebanku melewati masa di hidupku. Kau perlu erat diriku, takkan kau lepaskanku. Membelaiku dengan kasih-Mu, tenanglah jiwaku. Ku ingin dekat denganmu selagi ku ada. Ku taruh masa depanku di tangan-Mu Tuhan. Selalu ku pegang janji-Mu, ku percayakan firman-Mu, tanpa ku melihat tangan-Mu yang berlubang paku. Selalu ku pegang janji-Mu, ku percayakan firman-Mu, tanpa ku melihat tangan-Mu yang berlubang paku. Hidupku Tuhan pasti Kau pulihkan. Hidupku Tuhan pasti Kau pulihkan. Kau perlu erat diriku, takkan Kau lepaskanku. Membelaiku dengan kasih-Mu, tenanglah jiwaku. Ku ingin dekat dengan-Mu selagi ku ada. Ku taruh masa depanku di tangan-Mu Tuhan. Selalu ku pegang janji-Mu, ku percayakan firman-Mu, tanpa ku melihat tangan-Mu yang berlubang paku. Selalu ku pegang janji-Mu, ku percayakan firman-Mu, tanpa ku melihat tangan-Mu yang berlubang paku. Hidupku Tuhan pasti Kau pulihkan. Hidupku Tuhan pasti Kau pulihkan. Hidupku Tuhan pasti Kau pulihkan.
Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, pengampunan-Mu di dalam Yesus Kristus. Oleh kuasa Roh Kudus, memampukan kami untuk menyatakan pengampunan dalam hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami menyerahkan seluruh perjalanan kehidupan kami kepadamu. Ampunilah kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.